Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Septi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita bertemu di kelas 3 ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2. Tema 1 yaitu tentang makhluk hidup, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya pada pertumbuhan dan perkembangan manusia, subtema 2 ya. Nah, sebelum kita belajar, kita ingat kembali kemarin kita sudah belajar apa ya? Ya, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Kemarin apa saja? Bergerak, bernafas, dapat tumbuh, dapat berkembang, perlu makanan dan peka terhadap rangsang. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tadi sudah ya. Kemudian apa itu tumbuh dan berkembang? Tumbuh artinya bertambah tinggi dan bertambah besar atau bertambah berat. Nah, seperti kalian dari kecil menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, nanti akan menjadi dewasa atau menjadi tua. Nah, itu adalah tumbuh. Kalau berkembang biak apa? Berkembang biak itu bertambah banyak atau dapat berkembang biak melahirkan atau bertelur ya, gitu misalnya ya. Nah teman-teman, untuk ketiga adalah makanan dan tempat hidup. Makanan dan tempat hidupnya pasti setiap hewan berbeda-beda. Nah misalnya kemarin mamalia ada yang makan rumput gitu ya, ada yang mamalia yang di laut makannya apa, ikan gitu ya. Kemudian untuk tempat hidupnya sendiri juga berbeda-beda, ada yang di air, ada yang di darat. Ada yang berkembang biaknya dengan cara bertelur, ada yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kemudian kemarin juga belajar tentang cara gerak hewan. Hewan ada yang melata seperti ular, buaya ya. Ada yang berjalan seperti bebek, kucing, kambing. Ada yang terbang seperti burung. Ada yang bisa dua-duanya, ada yang bisa berjalan dan terbang. Ada juga yang bisa melompat seperti katak atau kodok ya. Masuk pada subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita simak baik-baik pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk tumbuh dan berkembang, manusia itu perlu apa saja? Makanan bergizi, betul, olahraga, istirahat atau tidur yang cukup. Kemudian memerlukan udara yang bersih. Nah, makanan bergizi. Makanan bergizi apa sih? Makanan bergizi itu makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tanpa zat-zat tersebut, tubuh kita tidak bisa tumbuh dan berkembang. Yaitu 1. Karbohidrat, 2. Lemak, 3. Protein, 4. Mineral, 5. Vitamin. Nah, semuanya itu dapat kalian simak di halaman 58 dan 59. Karbohidrat untuk apa fungsinya? Untuk menghasilkan energi dan tenaga. Contohnya apa? Beras, jagung, gandum, ya, terigu, umbi-umbian, itu namanya karbohidrat. Lemak fungsinya apa? Lemak mempunyai peranan penting teman-teman untuk menjaga panas tubuh, pelarut vitamin, sumber energi cadangan dan sebagainya. Lemak itu ada dua, ada lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati ada lemak yang berasal dari tumbuhan, sedangkan lemak hewani, lemak yang berasal dari hewan. Contohnya yang dari tumbuhan apa? Dari kelapa, dari kacang tanah, dari kedelai dan sebagainya. Kemudian lemak hewani adalah lemak dari misalnya telur, dari mentega, dari keju, dari daging. Protein juga sama. Protein ada dua, protein nabati dan protein hewani. Kemudian protein berfungsi untuk apa? Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel kita yang rusak. Nah, kemudian selanjutnya adalah mineral. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan mengatur kesehatan tubuh. Mineral terdiri dari zat besi. Nah, zat besi contohnya adalah yang terdapat pada daun-daun seperti bayam, daun kelor, daun kangkung, itu supaya mencegah anemia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah. Kemudian yodium. Yodium terdapat pada garam. Kemudian zat kapur atau kalsium. Ya, kalsium banyak terdapat pada daging ayam, ikan, dan juga ada beberapa tumbuhan seperti kacang-kacangan, melinjau, dan bayam. Terakhir adalah 5 vitamin. Kita perlu vitamin untuk apa? Untuk memelihara kesehatan tubuh, apalagi saat ini sedang banyak virus. Kita
perlu banyak minum vitamin. Nah, di sini ada penyakit kekurangan vitamin disebut avitaminosis, tapi kalau kelebihan disebut hipervitaminosis. Ada di halaman 60 ya, teman-teman. Nah, fungsi dari 5 zat tadi secara lengkap dapat kalian baca di halaman 58 dan 59. Selanjutnya, kita masuk ke olahraga. Apa sih manfaat olahraga? Nah, teman-teman sudah tahu, olahraga biar tubuhnya sehat, Bu, segar, tidak mudah terserang penyakit. Nah, betul sekali. Manusia perlu olahraga untuk itu. Kemudian manusia juga memerlukan tidur. Kenapa kita perlu tidur? Supaya dapat memulihkan kondisi tubuh kita. Dengan tidur yang cukup dan tidak berlebihan atau tidak kurang juga, tubuh kita menjadi segar dan bugar kembali. Berapa jam sih kalau anak-anak membutuhkan tidur? Anak-anak butuh tidur itu kisaran dari 8 sampai 10 jam. Sedangkan untuk orang dewasa 6 sampai 8 jam sehari. Jadi tidak boleh berlebihan juga ya. Adab tidurnya adalah kita harus berdoa sebelum tidur. Bangun tidur juga berdoa itu, dan tidurnya tidak boleh berlebihan ya. Selanjutnya, manusia memerlukan udara yang bersih. Udara yang bersih itu diperlukan untuk bernafas. Contohnya adalah udara yang mengandung banyak oksigen. Nah, udaranya tidak tercemar atau disebut juga udara yang bebas dari polusi. Polusi udara adalah pencemar udara seperti gas-gas dari kendaraan, bau-bauan dan sebagainya ya. Ada banyak sekali pencemar udara seperti debu juga termasuk pencemar udara. Setelah Bu Septi jelaskan tadi, sekarang tugas kalian adalah halaman 61, buatlah kalimat dari kata di bawah ini. Pertama, makanan pokok. Makanan pokok tadi sudah apa ya? Ya, karbohidrat. Terdiri dari apa saja? Beras, jagung, gandum, umbi-umbian. Nah, buat kalimatnya. Lauk pauk terdiri dari apa? Lauk pauk itu misalnya ikan, ayam, dan dari protein nabati misalnya tempe, tahu. Nah, itu adalah lauk pauk ya. Kemudian ada buah-buahan. Ada berbagai macam buah-buahan yang mengandung banyak vitamin. Misalnya jeruk, pepaya, semangka, semua buah-buahan mengandung banyak vitamin. Kemudian sayur. Sayur itu contohnya tadi apa? Sayur kangkung, sayur bayam. Nah, susu. Susu adalah salah satu proteinnya dari hewan ya. Teman-teman bisa ya untuk membuat kalimatnya. Setelah itu kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.